Konsep dasar perkembangan. Pada saat kalian baru lahir, apakah kalian langsung bisa berjalan? Tidak, bukan. Untuk bisa berjalan, kalian mengalami suatu proses. Proses tersebut dinamakan dengan perkembangan. Lantas, apakah perkembangan itu sama artinya dengan pertumbuhan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertumbuhan yang terjadi pada anak adalah peningkatan dalam ukuran, sedangkan perkembangan adalah sebagai kemajuan menuju kedewasaan. Contoh dari pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi badan bayi yang semula 50 cm menjadi 80 cm. Pertumbuhan ini benar-benar bisa diukur dan dihitung dengan menggunakan meteran tinggi badan. Demikian pula dengan bertambahnya berat badan bayi yang semula hanya 3 kg saat lahir menjadi 5 kg setelah 1 bulan berikutnya. Hal ini terukur karena menggunakan timbangan badan. Contoh pertumbuhan pada bayi tersebut memperlihatkan adanya perubahan. Jadi pertumbuhan dapat diartikan pula sebagai perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang serta prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir sampai dewasa. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan memiliki beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama, aspek fisik. Aspek pertama ada perkembangan. Perkembangan fisik manusia terjadi dari masa pralahir dan terus berlangsung sampai setelah lahir. Kemudian dari bayi hingga lansia. Menurut Hurlock pada tahun 1950 bahwa perkembangan fisik manusia meliputi 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, serta struktur fisik atau tubuh. Yang kedua, aspek intelijensi. Pada aspek intelijensi atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Tingkat intelijensi setiap manusia berbeda-beda dan untuk mengetahuinya diperlukan tes yang namanya tes intelijensi atau tes IQ. Yang ketiga, aspek emosi. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Berikut ini contoh hubungan emosi dengan perilaku fisik. Yang pertama, jika anak merasa sedih, maka anak akan menangis. Jika anak merasa bahagia, maka anak akan tertawa. Jika anak merasa marah, maka anak akan berteriak. Dan yang terakhir, jika anak merasa gembira, maka anak akan bersorak. Yang keempat ada aspek sosial. Aspek lainnya yang berkembang dari individu adalah aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam sosial, atau diartikan pula sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta bekerja sama. Hal penting dalam perkembangan sosial anak adalah memperkenalkan anak pada lingkungan sosial yang akan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan kepribadiannya. Yang kelima ada aspek bahasa. Saat lahir tentunya anak tidak langsung dapat berbicara. Pada aspek ini bahasa seiring dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula perkembangan kemampuan dalam berbahasa. Semula bayi belum mampu mengucapkan kata-kata, lalu mampu mengucapkan kata-kata dengan belum jelas, dan seterusnya berkembang sampai bisa mengucapkannya dengan jelas. Yang keenam, aspek bakat. Bakat dapat berkembang dengan cepat jika ada fasilitas yang dapat mengembangkannya, seperti seseorang yang memiliki bakat melukis, maka bakatnya akan cepat berkembang jika dia sering latihan melukis dan didukung dengan fasilitas melukis yang memadai. Dan yang terakhir ada aspek sikap atau nilai atau moral. Pada masa bayi belum dipersoalkan tentang moral. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik serta psikis, maka anak akan mengalami perkembangan sikap atau nilai atau moral. Dalam perkembangannya anak mengenal aturan-aturan atau moral, namun masih relatif rendah atau terbatas. Lalu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan seorang individu? Nah, sekarang kita simak penjelasan terkait faktor tersebut yuk. Nah, di sini terdapat 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor genetika atau herediter dan faktor lingkungan. Oke, kita bahas dari faktor yang pertama, yaitu faktor genetika.
Faktor genetika merupakan faktor keturunan yang diturunkan melalui gen-gen dari orang tua kandung sejak masa konsepsi, baik berupa fisik maupun psikis. Fisik yang diturunkan kepada anak, misalnya postur tubuh tinggi, posisi gigi, kemiripan wajah, dan bentuk wajah. Nah, faktor yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah bias dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pada hal ini, lingkungan memiliki peran penting sebagai faktor untuk memberikan pengaruh seorang individu perkembangan.